Lu udah berhasil sisihkan. Lu udah berhasil lindungi itu dari jebakan nenek moyang. Jadi lu gak lakukan tuh buat spending hal-hal yang gak penting. Nah, pelajaran ketiga dari Arkad, budak Babilonia ini apa? Lu harus mengerti bahwa setiap keping emas yang lu dapatkan itu adalah karyawan lu. Itu ada buruh lu. Namanya emas. Dan emas ini harus bekerja buat lu. Karena dia budak lu. Dia harus kerja ngasilin duit buat lu. Jangan diem aja di bawah bantal. Karena apa? Kalau lu bisa membuat uang bekerja buat lu, uang itu bisa berbuah. Jadi zaman dulu orang itu dapat gaji bukan uang kertas tapi emas. Belajar lu sisihkan emas ini. Dan setiap emas ini lu harus lihat ini adalah karyawan, ini adalah buruh, ini adalah pekerja. Ini adalah mesin uang. Dia harus bisa bekerja menghasilkan duit buat lu. Dia mungkin gak bisa menghasilkan emas yang sama seperti ini. Dia bisa menghasilkan koin-koin silver, perak, tembaga. Gak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap keping yang dihasilkan ini adalah anaknya dari emas ini. Dan dia bisa bekerja buat lu. Emas ini bisa menghasilkan perak-perak yang lebih kecil. Perak-perak yang lebih kecil harus belajar menghasilkan tembaga-tembaga yang lebih kecil lagi. Jadi setiap harta yang kamu miliki itu adalah budak. Dalam konsep Arkad ya, ingat ya dia orang budak, jadi bahasanya budak Babylon. Dan seiring berjalannya waktu, harta ini bisa menghasilkan harta baru lagi buat kamu. Jadi gimana caranya Arkad menghasilkan duitnya ya? Jadi setelah Arkad berhasil menyisihkan uangnya, penghasilannya dia dari upah dari tuan, dia nggak langsung membiarkan uang tersebut diam di balik meja atau habis buat konsumsi nggak jelas, nggak. Dia meminjamkan uangnya kepada temannya pengusaha pandai besi. Jadi blacksmith, bikin pedang, bikin cangkir, bikin meja, bikin perisai, bikin tapal kuda, blacksmith. Dia punya teman kenal baik pengusaha pandai besi. Apa yang dia lakukan? Dia pinjemin uang. Kenapa dia mau pinjemin uang? Karena dia kenal baik orangnya dan 2, dia sudah memahami bisnisnya. Oh, bisnis tapal kuda ini begini ya. Oh, bisnis alat-alat perkakas itu begini ya. Oh, modalnya butuh bahan baku ya, biji besi beli di mana ya? Waktu tempa butuh berapa banyak ya? Buat bikin panas sebegitu besar butuh batu bara seberapa banyak. Jadi lu udah tahu nih bisnisnya luar dalam. Lalu dia kemudian bersepakat sama temannya ini, si pandai besi ini, pengusaha. Kita bagi hasil deh, gue kasih lu duit, gue pinjemin, nanti kita bagi hasil keuntungannya ya. Dari setiap barang yang lu berhasil jual, gue akan terima per sekon. Terima bagi hasil